Akhir-akhir ini kantong plastik sering menjadi isu pembicaraan di dunia pengelolaan sampah. Kantong plastik telah menjadi kebutuhan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan murah, ringan, mudah ditemukan, serta mudah dibawa kemana saja. Hampir seluruh kemasan makanan dan minuman berbahan dasar plastik. Bukan hanya kemasan, makanan, dan minuman, tapi juga ada yang berasal dari perabotan rumah tangga, medis. Bahkan jumlah penggunaan plastik di pasar tidak terhitung jumlahnya. Menurut data NPAP Indonesia menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun dan 61%-nya tidak terkelola. Sampah plastik adalah sampah yang susah untuk diurai, sehingga kami memutuskan mengganti penggunaan plastik dengan besi untuk membuat rak serbaguna dan minimalis. Mengapa kami menggunakan besi? Dikarenakan kualitas besi sangat kuat dan tahan lama, sehingga mampu tahan terhadap cuaca apapun. Apalagi yang kami buat berbentuk minimalis sehingga bisa dibawa kemana saja dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Serta kami bisa mengurangi penggunaan plastik di Indonesia. Visi misi perusahaan menjadi perusahaan yang bergerak maju dalam pembuatan peralatan perlengkapan rumah tangga yang bermanfaat serta unggul dalam semua produk. Misi perusahaan: 1. Membuat peralatan perlengkapan dengan standar tinggi. 2. Memberikan hasil kerja yang terbaik untuk konsumen. 3. Meningkatkan produk-produk yang berkualitas. 4. Menerima masukan-masukan dari konsumen agar memberikan pelayanan yang terbaik. Struktur organisasi: 1. Direktur. 2. Manajer operasional. 3. Manajer produksi. 4. Manajer keuangan. 5. Manajer pemasaran. Deskripsi produk. Deskripsi: lemari pakaian, rak baju, lemari kain, lemari susun rak besi. Anda sering pindah-pindah lokasi tempat tinggal. Pasti repot ya, harus pindahin furnitur rumah di antara lemari pakaian. Biaya angkutan pindah furnitur rumah cukup mahal. Jika tidak dipindah, sama saja harus beli yang baru lagi. Habisin uang aja. Nggak perlu bingung, sekarang ada lemari pakaian minimalis, mudah dipindahkan serta ringan. Lemari pakaian terbuat dari bahan besi, rangkanya dari bahan stainless, anti karat, kuat dan kokoh. 1. Rencana proses quality control. Memeriksa bahan dan alat yang digunakan. Memastikan alat yang digunakan dalam keadaan siap pakai atau tidak mengalami kerusakan. Memeriksa dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja. 2. Rencana produksi. Kami merencanakan produksi selama 6 bulan sebagai berikut. Bulan ke-1, 1 unit. Bulan ke-2, 2 unit. Bulan ke-3 sampai bulan ke-6, 3 unit. Alat: mesin las, ragum bahan, pipa besi, beton. 3. Rencana proses produksi. 1. Mencari dan mempersiap alat bahan yang dibutuhkan. Kami bekerja sama dengan kelompok. 2. Mencari besi berkualitas. 3. Memotong besi. 4. Membengkokkan besi. 5. Mengelas besi. Target konsumen: A. Calon konsumen, terdiri dari laki-laki ataupun perempuan yang usianya 17 tahun ke atas
atau sudah memiliki uang sendiri yang membutuhkan rak serbaguna untuk di kosan serta yang peduli dengan alam. B. Jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran kami meliputi wilayah DKI Jakarta sampai ke luar DKI Jakarta. Yang C. Situasi pesaing. Pesaing langsung ada, yaitu perusahaan yang juga memproduksi rak serbaguna, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pesaing substitusi ada juga, yaitu perusahaan yang memproduksi rak serbaguna biasa. Strategi pemasaran kami ada dua, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix, dan yang kedua, kami lebih memfokuskan pemasaran melalui online, bisa dari iklan yang dibagikan ke media sosial, dan bisa berupa website di internet yang menyertai informasi produk dan juga berupa brosur online serta daftar harga. Promosi juga dilakukan dengan offline. Biasanya menggunakan brosur yang dibagikan di pinggir jalan, memasang poster dan spanduk. Bisa juga dipromosikan dengan cara dari mulut ke mulut, mulai dari keluarga, teman, rekan kerja, kenalan, ataupun tetangga. Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan direktur. 1. Tugas direktur adalah orang yang memimpin perusahaan. Ia bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Selain memimpin perusahaan, direktur juga bertugas untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan dan mengawasi tugas karyawan serta manajer. 2. Divisi personalia. Divisi personalia adalah bagian perusahaan yang berhubungan langsung dengan ketenaga kerjaan, mengelola dan mengatur sumber daya manusia, seperti manusia karyawan baru. Divisi ini bertanggung jawab atas sumber daya manusia di perusahaan. A. Divisi produksi. Divisi produksi adalah bagian perusahaan yang mempunyai tugas pokok dalam mengatur semua proses produksi. Divisi produksi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan proses produksi, mulai dari bahan baku mentah menjadi bahan jadi atau produksi. A. Divisi keuangan. Divisi keuangan adalah bagian perusahaan yang berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab divisi keuangan ini sendiri adalah memantau arus informasi keuangan dan memberi informasi keuangan pada manajemen. B. Divisi pemasaran. Divisi pemasaran adalah divisi yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan. Tugas divisi ini adalah untuk memasarkan produk keluar perusahaan. Ha 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 ha!